Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dengan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, untuk malam ini saya enggak bikin materi ya. Baru ingat tadi kalau kita ini mau bahas tentang puasa, baru ingat Pak. Kalau materi sholat sudah saya punya banyak. Tapi kalau untuk puasa memang belum disiapkan. Jadi kalau insya Allah aku lihat kita akan bahas. Tapi malam ini kita akan bahas tentang kitab Siyam, tentang masalah puasa. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah dan keberkahan. Tentunya harus kita sambut bulan itu dengan kita landasi ilmu, sehingga dalam beribadah pun akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita akan bahas tentang puasa pada malam hari ini insyaallah ta'ala sampai di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama yang kita bahas adalah tentang ta'rifus siyam, pengertian siyam. Karena dalam bahasa Arab puasa itu adalah siyam. Ya. As-siyam atau as-saum sama ya. Secara bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Maryam alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh Bani Israel tentang putranya yang tidak memiliki bapak, maka Maryam ini tidak ngomong kepada mereka atau tidak menjawab. Dalam surat Maryam ayat 26 Allah abadikan ucapan Maryam alaihissalatu wassalam, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala shauma, artinya puasa. Maksudnya somtan. Ya, jadi aku tidak mengucapkan sesuatu atau menahan. Ya, aku menahan ucapanku agar supaya aku tidak mengucapkan sesuatu. Jadi itu secara bahasa. Adapun secara istilah, puasa itu adalah al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Ma'aniyati ta'abudi lillahi ta'ala, bersama ataupun disertai dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi harus ada niat. Karena kalau orang yang berpuasa tidak ada niat, maka dia tidak dianggap sebagai ibadah puasa. Karena banyak sekarang orang-orang yang tidak makan, tidak minum ya. Tapi tujuannya ya tidak untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya misal untuk menguruskan badan ya, karena sudah terlalu gemuk gitu. Nah, yang seperti ini ya, sehingga dalam syariat harus disertai dengan niat untuk berpuasa. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah min fadhailis siyam, di antara keutamaan berpuasa. Ada beberapa keutamaan puasa yang disebutkan di dalam nas ataupun dalil.
baik itu di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama adalah bahwa puasa itu sebesar-besarnya ketaatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi di antara ketaatan-ketaatan yang dianggap paling besar di dalam Islam itu adalah dengan berpuasa. Nah, salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan berpuasa. Wa yuthabul mu'minu 'alaihi thawaban la hududalah. Yang dengan puasa tersebut seorang mukmin akan diberi pahala yang tidak ada batasnya. Wa bihi tughfaru dzunub al-mutaqaddimah, dan dengan berpuasa pula dosa-dosa yang lalu diampuni. Wa bihi yubaidu baina wajhihi wa bainan nar. Dengan puasa juga keutamaannya adalah seseorang akan dijauhkan antara dirinya dengan neraka. Wa bihi yastahiqul 'abdu dukhulal jinan min babin khasin u'iddat lis-sha'imin. Dan dengan puasa juga seorang hamba berhak untuk masuk surga dari pintu yang khusus, dan pintu khusus ini dipersiapkan untuk orang yang berpuasa. Wa bihi yafrahul 'abdu 'inda liqa'i rabbih, dan dengan berpuasa pula seorang hamba itu bergembira ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Nah, ini keutamaan yang pertama, dirangkum dari beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meriwayatkan firman Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu." Semua amalan ibnu Adam, yaitu anak keturunan Adam, itu baginya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang memberikan pahala kepadanya dengan puasa tersebut. Wasyamu junnah, puasa itu perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka jika engkau berada di satu hari di mana kamu berpuasa di dalamnya, maka fala yarfuth, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Wala yaskhab, dan jangan melakukan perbuatan sia-sia. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, maka jika ada orang yang mencelamu atau mengajak untuk bertengkar denganmu, maka falyaqul, katakan kepadanya, inni shaim marratain, aku berpuasa. Katakan kepadanya, yang ngajak berantem, yang ngajak bertengkar, yang mencela, yang menghina, yang mengejek, katakan kepadanya bahwa kita sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk, bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa. Kita kalau biasanya puasa, kalau sudah jam 10 pagi itu bau mulutnya sudah gak enak. Apalagi bagi yang suka tidur di waktu pagi, sudah baunya sudah gak enak ya. Nah, tidak enaknya bau di dunia itu ternyata nanti pada hari kiamat itu baunya lebih wangi dari misiknya surga. Subhanallah. Misik surga itu misik yang digunakan untuk malaikat yang membawa roh kita. Ketika roh kita dicabut, kemudian kita dibungkus dengan kain kafan surga, lalu kemudian dibumbui dengan minyak misiknya surga. Ya, wanginya luar biasa, dan itu ya,
tidak lebih wangi dari bau mulut kita ketika kita dalam keadaan puasa. Maka jangan menghina orang kalau dia bau mulutnya saat puasa. Nanti kelak ya, bau mulut itu akan lebih wangi dari misik surga. Ya orang yang puasa ya juga nggak usah sengaja ya niup-niupkan di depan temannya gitu. Gitu. Jangan juga ya. Taib walisaimi farhatan. Tadi yang kita sebutkan, nah, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, dua keadaan saat dia bergembira. Yafrahuhuma, dia bergembira dengannya. Pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, senangnya luar biasa kan. Segala macam makanan dihidangkan di depannya. Kalau sore ini udah dari ujung ke ujung nih. Semua makanan ada, gorengan mau tempe yang harganya mahal pun ya, tahu isi, kolak dan yang lain sebagainya dijual ya. Luar biasa rezekinya masing-masing. Terkadang kalau kita lihat katanya corona banyak orang yang di PHK, tapi subhanallah kalau melihat fenomena bulan Ramadan itu luar biasa, semua dapat keberkahan ya. Luar biasa. Jadi gitu. Nah, jadi begitu senangnya dia ketika berjumpa ya, saat dia hendak berbuka. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang kedua kegembiraannya adalah saat dia berjumpa dengan Rabbnya. Dia bergembira dengan puasanya. Dia banggakan karena puasa itu ia tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tadi dalil dari apa yang pertama tadi saya sampaikan. Baik, kemudian dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tadi ada kalimat bahwa wabihi tughfaru dzunub al-mutaqaddimah. Dengan puasa dosa yang lalu diampuni. Ini dalilnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, syaratnya dia beriman. Jadi kalau orang-orang non-muslim dia berpuasa ya urusan dia. Terkadang ada sebagian, enggak sebagian sih, 1-2 orang yang merasa sok pahlawan, main-mainnya di dunia maya. Orang non-muslim aja puasa, menghormati orang Islam. Siapa yang suruh puasa? Enggak puasa juga enggak apa-apa. Enggak rugi kita umat Islam kalau mereka enggak puasa. Ya. Dan kalau seandainya mereka puasa pun dalam agama dan ajaran kita atau akidah kita, puasa mereka juga tidak diterima oleh Allah. Karena syarat puasa itu adalah iman. Yang Allah panggil untuk berpuasa orang-orang beriman. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kan Allah memanggil khusus orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi itu ya. Nah, syaratnya pertama imanan, kemudian yang kedua wahtisaban. Ihtisab itu mengharap pahala dari Allah. Maka dengan dua syarat ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni Allah. Luar biasa ya. Nah, ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasumu 'abdun yawman fi sabilillah." Tidaklah seorang hamba itu berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah puasanya itu diperuntukkan niatnya hanya untuk Allah. Illa melainkan ba'adallahu bidzalikal yaum, Allah akan menjauhkan pada hari itu wajhahu, dirinya anin nari, dari neraka sab'ina kharifan,
sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Jadi hanya sehari. Ya, jadi seharinya kita berpuasa bisa menjauhkan diri kita dari api neraka Allah 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Ya. Makanya rugi. Ini hadis umum sebenarnya. Bisa untuk puasa wajib, bisa untuk puasa sunnah. Ya. Maka jangan tinggalkan puasa. Kalau ada yang suka berpuasa, berpuasalah Pak. Hari itu kita berpuasa, dijauhkan 70 tahun diri kita dari api neraka Allah. 70 tahun perjalanan, jauhnya luar biasa. Ya. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ini keutamaan orang yang berpuasa disebutkan Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Maka dari pintu itulah orang-orang berpuasa itu masuk pada hari kiamat ke dalam surga. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada satupun yang bisa masuk selain mereka orang yang berpuasa. Sehingga dikatakan aina shaimun, di mana orang-orang yang puasa. Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian yang berpuasa akan berdiri, lalu kemudian mereka masuk. Sehingga faida dakhalu ugliqa falam yadkhulu minhu ahad. Akan ditutup lagi pintu tersebut dan tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalamnya. Kalau kita kan bisa masuk sebelah kanan, Baitur Rahmah, masuk sebelah kiri bisa. Ya. Yang sebelah kiri dikhususkan untuk DKM masjid, yang sebelah kanan dikhususkan untuk jamaah. Ada satpamnya, jamaah mau sholat lewat sini nggak boleh, harus lewat sana. Nah, itu perumpamannya seperti itu. Ya. Mau ngotot pun tidak boleh, karena ya pintu itu khusus untuk orang yang berpuasa. Nah itu ya, itu keutamaan yang pertama berdasarkan dalil-dalil yang ada. Baik, kemudian jamaah, keutamaan yang kedua adalah wasyamu madrasatun khalqiyatun. Wasyamu madrasatun khalqiyatun kubra. Puasa itu adalah pembinaan akhlak yang besar. Yatadarrabu fiha al-mu'minu ala khisalin katsirah, yang dengannya orang-orang mukmin itu melatih diri mereka agar supaya bisa mendapatkan beberapa sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah jihadun lin nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Ya. Makanya kadang kalau ada orang yang berpuasa ngomel-ngomel itu puasanya nggak jelas. Ya. Itu orang nggak niat untuk puasa. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa pintu hawa nafsu itu akan tertutup jika seandainya seseorang itu lapar. Tapi bukan lapar karena nggak bisa makan ya. Karena orang makan nggak bisa makan pun bisa ngamuk Pak. Kan begitu. Karena memang dia sengaja untuk menahan diri. Ya. Sehingga amarah itu tidak gampang terpancing. Jadi melawan hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya adalah wa muqawamatun lil ahwa. Ya. Wa nazaatu syaitan allati qataluhu lahu. Ya. Untuk menahan diri agar supaya tidak diganggu oleh syaitan yang selalu menggoda kita. Ya. Jadi menahan. Wa yata'awwadu bihil insan, ya, dan agar supaya ya, terbentuk ya, dari diri manusia itu adalah
khulqus sabr, yaitu akhlak yang sabar. Ya. Sehingga dia bisa ala ma qad yuhramu minhu, dia bisa meninggalkan segala hal yang diharamkan darinya. Ya. Nah, inilah ya, sifat-sifat yang bisa ya, terhalang ataupun yang bisa dihalangi untuk muncul pada diri seseorang ketika dia dalam keadaan berpuasa. Ya. Dan di antara sifat yang baiknya adalah dia bisa menjadi manusia yang atifatur rahmah, menjadi orang yang penyayang, menjadi orang yang lembut, ya. Wal ukhuwah, dan ikatan persaudaraannya menjadi kuat. Jadi begitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berpuasa, apalagi kalau sudah di masjid buka puasa, itu sudah satu sama yang lainnya itu saling berbagi. Apa saling berebut? Hah? Saling berbagi apa saling berebut? Jadi jangan dibiasakan, karena ini sering terjadi. Kalau saya mengamati di masjid itu dulu sering ngisi qobla iftar, kajian qobla iftar itu jamaah itu nunggu kupon, bukan nunggu ustadznya ngisi kajian. Padahal semua yang diisi itu semuanya ilmu. Ya. Jadi kalau sudah 5:30 itu sudah nggak fokus ke ustadznya, nengoknya ke belakang. Kok kupon belum dibagikan? Waliyadzubillah. Ya. Padahal pasti dapat. Kalaupun nggak dapat kan ada takjilnya. Udah itu saja kenyang tuh. Ya. Kadang nungguin. Nah kalau udah dapat kupon, ustadznya belum salam, udah lari dulu. Nah begitulah ya. Tapi ala kulli hal, itulah serba-serbi bulan Ramadan, apalagi mendekati iftar ataupun berbuka. Ya. Tidak mengapa, itu keseruan kita. Terkadang juga ada orang yang di rumahnya sudah ada disediakan makanan, cuman mereka lebih pingin untuk merasakan begitu indahnya berbuka puasa bersama di masjid. Ya. Kita tidak mengatakan bahwa itu orang-orang yang nggak punya. Ya syukur-syukur kalau ada yang nggak punya, berarti sedekahnya orang yang memberikan buka itu kan lebih besar pahalanya. Ya. Tapi juga ada di antara mereka yang mampu, ya. Mungkin mereka membawa sedikit makanan dibagi dan ikut makan bersama. Nah, jadi begitu, itulah sifat yang terbentuk. Ya. Sehingga ketika keluar dari Ramadan, sifat itu akan selalu menyertai dirinya. Ya. 1 bulan penuh dia bisa sabar. Ya. Yang ngerokok nggak ngerokok, ya kan? Selama 30 hari. Tapi masalahnya kalau udah buka yang dicari rokok sama korek. Nah ini menyelisih sunnah Nabi. Nabi itu buka pakai kurma. Orang Indonesia bukanya pakai rokokan gitu. Minum air dulu lah. Minum air dulu seteguk 2 teguk, makan kurma. Kemudian setelah itu silahkan melakukan yang lainnya. Nah, begitu ya. Baik, itulah sifat-sifat yang terbentuk, karakter yang bisa terbentuk dalam madrasah Ramadan. Ya. Nah, itulah dua keutamaan tentang puasa. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah macam-macam puasa. Puasa itu ada 2 macam. Pertama adalah puasa wajib, yang kedua adalah puasa sunnah. Nah, yang kita bahas adalah puasa wajib. Nah, puasa wajib itu ada 3 sebab. Pertama adalah ma yajibu lizamani nafsi. Dia yang diwajibkan karena memang waktunya itu yang diwajibkan. Nah, contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hamba-hamba Allah diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah ma yajibu li illah.
Puasa itu wajib karena ada sebab. Contohnya puasa kafarat. Kafarat itu menebus kesalahan yang pernah dilakukan. Contoh bersumpah atas nama Allah, kemudian dia menyelisih sumpahnya. Kan kafaratnya berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu wajib nggak? Itu wajib. Jadi sebab karena dia ada sumpah sehingga dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah ma yajibu li ijabil insani dzalika ala nafsi. Kewajiban tersebut disebabkan karena seseorang itu mewajibkan pada diri dia sendiri. Contoh, puasa nadar. Ya. Sebenarnya enggak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa kecuali puasa Ramadan. Cuma karena dia nadar, insya Allah tahun ini ya, habis lebaran bulan 8 misal. Kalau saya jadi nikah sama si fulanah teman kerja saya mau berpuasa 3 bulan berturut-turut, contoh. Hati-hati. Sebulan kan 3 bulan berturut-turut itu wajib, harus ditunaikan. Kalau misalnya ada satu yang dia nggak berpuasa, diulang lagi 3 bulan. Ya mungkin kalau orang Jawa bilang saking tresnone, sehingga muluk-muluk kalau dalam bernadar kan, walhasil menyusahkan diri. Alhamdulillah. Jadi begitu ya. Jadi inilah puasa yang diwajibkan karena 3 sebab. Karena waktunya sendiri, karena ada sebab, dan yang ketiga adalah ya karena dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya, gitu. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Kita pertama bahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini diantara puasa yang diwajibkan di dalam syariat dari sisi waktu, terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ini wajib bagi setiap muslim baligh, berakal, sehat dan mukim, tidak safar. Ya. Jadi wajib. Dalilnya banyak. Tadi kita sebutkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Kemudian ketika Nabi SAW menjelaskan tentang 5 rukun Islam, salah satunya apa? Wa shaumi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya, itu diantara dalil-dalil terkait dengan kewajiban berpuasa. Begitu. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang keutamaan Ramadan itu sendiri dan amalan di dalamnya. Ada beberapa keutamaan tentang Ramadan, bulan Ramadan itu sendiri. Pertama adalah bahwa bulan Ramadan di antara bulan yang tidak berkurang. Di antara bulan yang tidak berkurang. Apanya yang tidak berkurang? Dari sisi pahala dan yang lainnya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian ya, yang kedua, ya, bahwa Nabi SAW ya, sangat bergembira sekali ketika bulan Ramadan itu datang. Artinya adalah bahwa ketika ada satu hal atau satu peristiwa yang membuat Nabi SAW gembira, berarti disitulah ada letak keberkahan dan pahala yang besar di sisi Allah. Biasanya keutamaannya banyak. Makanya Nabi mengatakan idza dakhala syahrul Ramadan, jika masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ya. Syaitan dibelenggu. Nah itu ya. Itu keutamaannya. Baik, kemudian yang berikutnya bahwa
berpuasa di bulan Ramadan akan menghapus dosanya yang telah lalu. Ini tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Ya. Kemudian di antara dalil yang lain juga wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna majtanibatil kabair. Ramadan satu dengan Ramadan yang berikutnya, ya, itu dapat menghapus dosa-dosanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Baik. Nah, itu terkait dengan Ramadan. Kemudian jamaah, kita akan bahas berikutnya, dengan apa sih seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Artinya menetapkan bulan tersebut, caranya dengan apa? Ya. Menetapkan bulan, ya, maksudnya masuk bulan, menetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan ru'yatu hilal Ramadan. Ru'yah, bukan ruqyah ya. Jangan salah. Ru'yah dengan menggunakan alif hamzah. Jadi begitu. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maka berpuasalah. Syahida, ro'a, ya, syahida dan ro'a. Ya. Artinya adalah bahwa menetapkan bulan itu adalah dengan ru'yah, la bil hisab, tidak dengan hisab, ya, tidak dengan metode hisab. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun terkait dengan ada sebagian kaum muslimin yang menentukannya dengan hisab, ya, tentunya mereka punya dalil sendiri, silakan. Ya. Nah, kenapa ini ditetapkan? Karena ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ummatun umayyatun la naktubu wa la nahsub." Kita ini umat yang buta huruf. Ya, kita tidak bisa nulis dan kita tidak bisa ngitung. Maka Nabi menyebutkan asyahru hakada, hakada, hakada. Satu bulan ini begini, begini, begini. Jadi tidak kurang dari 29. Ya. Bulan, ya, Hijriyah itu tidak kurang dari 29. Kalau di Masihiyah ada yang 28. Contohnya bulan Februari. Kalau ada yang lahir bulan Februari tanggal 29, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Senang tuh, nggak dicabut-cabut nyawanya kalau ditetapkan usianya berapa tahun. Ya. Jadi begitu. Jadi Nabi mengatakan asyahru kada, hakada, hakada. Dalam satu bulan itu hanya ada 29 hari. Jadi begitu. Ya, itu pertama. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya adalah ru'yatu hilal Ramadan, ya, tathbutu bi syahidin adl. Ru'yah hilal, melihat hilal di bulan Ramadan ini bisa ditetapkan dengan satu saksi yang jujur dan adil. Sebenarnya sudah dibolehkan. Kalau ada satu di antara mereka yang meneliti, ya, ternyata ada yang bersaksi bahwa dia melihatnya, maka itu sudah cukup baginya untuk, ya, menentukan awal bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia itu meskipun ada sebagian yang menggunakan hisab, tapi sepertinya lebih banyak mengikuti ru'yah yang telah ditetapkan pemerintah. Biasanya begitu, ya. Nah, itu untuk bulan Ramadan. Adapun untuk bulan Syawal, menentukan bulan Syawal, maka tidak bisa hanya seorang saja. Akan tetapi harus ada 2 orang saksi yang melihatnya. Ya. Jadi begitu, harus ada 2 orang saksi yang melihatnya. Jadi begitu. Bukan hanya satu orang saksi.
Nah, itu penentuan bulan pertama dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang kedua adalah penentuan bulan itu dengan ikmalu iddati Sya'ban, yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebabnya karena apa? Kalau seandainya pada malam ke-30, kan Nabi mengatakan syahru kada kada kada, bulan itu 29. Jadi di hari 29 masuk malam ke-30, maka ditetapkan ru'yahnya. Kalau seandainya tertutup, ya mungkin mendung dan yang lain sebagainya, maka ditetapkan dengan ikmalu iddati Sya'ban 30, yaitu menyempurnakan hari ataupun di bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Kalau di Indonesia kan ada 31 kalau Masihiyah kan ada sampai 30 hari, 31 hari. Jadi lebih dari 30 hari. Nah, jadi begitu ya. Jadi hanya dua itulah penetapan adanya bulan yang berikutnya, imma dengan ru'yah, dan yang kedua adalah dengan cara yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, adalah tentang syurutu sihhatis syiyam, syarat-syarat sahnya berpuasa. Ada beberapa syarat di sini, ada dua syarat sini. Pertama adalah at-taharatu minal haidhi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Artinya bahwa kalau ada seseorang yang dalam keadaan junub, dia dalam keadaan suci enggak. Habis buang air besar, suci enggak? Habis buang air kecil dalam keadaan suci enggak. Maka hal itu bukan merupakan syarat sahnya puasa. Ya. Tapi bagi yang mereka haid dan nifas, ya, ini menjadi penghalang bagi mereka untuk berpuasa. Berarti ini untuk kalangan wanita saja. Berarti untuk kalangan laki-laki tidak ada syarat lain. Kecuali yang kedua adalah niat, bahwa ini niat mencakup semuanya. Kalau puasa kita ingin sah, ya harus diawali dengan niat. Ya. Dan niat ini harus sharih, jelas, harus jelas. Ya. Para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Adapun ingin diucapkan, maka ini bentuk dari takkid saja, lebih memantapkan, ya, agar supaya tidak ragu bahwa niat dia itu untuk puasa apa. Ya, jadi begitu ya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan niat, ya, maka syarat sahnya niat itu ada 4. Ya, syarat sahnya niat itu ada 4. Jadi niat dianggap sah, niatnya harus memenuhi 4 hal dalam niat berpuasa bulan Ramadan, ya, yang dimaksud di sini. Yang pertama adalah al-jazmu, tekad yang kuat. Ya. Artinya di sini adalah tujuannya untuk memutus keraguan-keraguan, puasa kagak ya. Jadi begitu. Ya. Sehingga kalau orang yang tidak memantapkan niatnya di malam hari untuk berpuasa di esok harinya, maka bisa jadi puasanya tidak sah. Itu pertama. Ya. Kemudian adalah yang kedua adalah at-ta'yin, harus jelas. Ya. Apakah kita berpuasa itu untuk puasa Ramadan atau untuk berpuasa yang lainnya? Jangan sampai di bulan Ramadan kita niatkan puasa, besok saya mau puasa. Puasa apa? Puasa Senin Kemis. Beda lah.
Apalagi ada pertanyaan di Ustadz, kalau kita puasa hari Senin di bulan Ramadan, apakah kita harus niatkan puasa Senin Kemisnya juga? Nah, itu nggak perlu lah. Sunnah sama wajib itu sudah sunnah kalah wajib yang besar. Ya. Jadi begitu. Jadi takyin jelas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tabyid. Tabyid itu dilakukan di malam hari. Ya. Karena berbeda orang yang berpuasa sunnah dengan puasa wajib di bulan Ramadan. Orang yang puasa wajib di bulan Ramadan harus niat di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh, ya. Misal dia bangun jam 7 siang, ya. Bangun tidur langsung sholat subuh, ya. Habis sholat subuh lihat di belakang nggak ada makanan, ya, misalnya. Ya udah deh kalau begitu saya mau puasa. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Ramadan maka harus tabyitun niyah, yaitu meniatkannya di malam hari untuk berpuasa. Ya, gitu. Nah, adapun tentang masalah tabyitun niyah ini, ada yang mengatakan bahwa dia harus dilafatkan. Sebenarnya nggak perlu dengan menggunakan bahasa Arab juga nggak apa-apa, tetap sah. Kadang-kadang kan karena nggak bisa ngapal akhirnya udah nggak mau puasa deh, ngapal niatnya susah. Nawaitu shauma ghadin, an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, karena sulitnya orang-orang tua nggak bisa ngapal itu, besok nggak usah puasa. Ya. Tidak. Jadi dengan kita mengucapkan misal Bismillah besok niat berpuasa, itu sudah cukup karena udah niat, ya kan? Sudah meniatkan besok untuk berpuasa. Jadi begitu. Jadi ada kalimat nawaitu itu hanya sebagian ulama ya memberikan contoh, ini loh model niatnya. Jadi begitu. Udah selesai Pak. Kok cepat sekali ya ternyata. Nah, jadi begitu ya. Tapi kita selesai itu. Yang keempat terakhir, ya sebutkan aja tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadan. Harus ya mau memperbarui niat pada setiap malamnya. Harus memperbaiki niat. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan boleh diniatkan dari awal. Nggak bisa. Ya, barangkali nanti ada safar, dia nggak berpuasa dan lain sebagainya. Jadi harus tajdidun niyah tiap malam. Ini pendapat yang kuat. Setiap malamnya kita harus apa? Harus memulai niat kita untuk berpuasa pada esok hari. Nah, jadi begitu. Wallahu taala alam bisawab. Itu syarat sahnya puasa. Kita akan bahas di rukun sebenarnya sedikit-sedikit sama sunnahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Ada yang ditanyakan silahkan. Sudah hafal kali kalau Ramadan Pak ya. Setiap tahunnya. Tidak ada? Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.